Dengar-dengar Partai Gelora itu sempalannya PKS. Halo semuanya, selamat datang di Angkringan Jogja, media gabungan warga Partai Gelora Yogyakarta. Dan hari ini di samping saya persis sudah ada tamu kehormatan. Bagi saya kan begitu. Ya, sudah datang Pak Zulkifli selaku Ketua Partai Gelora Yogyakarta, betul? Ya betul. Ketua DPW Partai Gelora. Oh iya, Ketua DPW Partai Gelora Yogyakarta. Memang saya harus dikoreksi sedikit kayaknya, Pak. Oh, kalau iya. salah-salah. Begini Pak Zulkifli. Dengar-dengar Partai Gelora itu sempalannya PKS. Wah, kalau sempalan jadi ranting, Mas. Oh gitu. Sebenarnya sih kalau sempalan itu kan sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang tidak pas lah gitu kan. Oh gitu. Kalau orang-orangnya ya orang-orangnya itu beberapa mantan kader PKS iya gitu oh, kan. Iya, beberapa ya. Iya, beberapa. Nah, tapi begini, kami ini kan memang sejak tahun 98 juga ikut membidangi berdirinya PK. Kemudian habis itu juga ikut membantu berdirinya PKS. Nah, sekarang itu ya ikut pula gitu kan melahirkan Gelora. Sehingga kesimpulannya saya tidak tahu, mungkin orang-orang Gelora ini hobinya mendirikan partai gitu kan. Sebenarnya tidak hanya PK, sebelum PK juga kita ini biasalah gitu kan. Iya. Nah ini anu aja, ini apa ya? Kenapa kok begitu ya? Kita ingin mencari sesuatu yang pas lah disesuaikan dengan zamannya itu saja. Okay. Yang sering kita gaungkan, Gelora ini kan mempunyai cita-cita menginginkan Indonesia menjadi 5 kekuatan besar dunia kan. Nah ini cita-citanya agar Indonesia ini bisa duduk bareng, bisa mendiskusikan bareng terkait dengan persoalan-persoalan global dan dihormati dan dihargai oleh negara-negara yang lain, terutama negara-negara adidaya gitu. Yeah. Oke, kalau tadi kita sudah ngomongin soal Partai Gelora. Ya. Belakang-belakangnya. Lanjut nih Pak, kita ngomongin yang lain kayaknya. Sekitar seminggu yang lalu gitu kan, seminggu atau lebih lah ya, di Jogja itu kan lagi rame-ramenya orang bersepeda. Iya kan? Ya. Nah itu kan kemarin Sultan sempat sampai marah-marah itu kan, mengancam nanti Malioboro mau ditutup lah segala macam itu. Gimana menurut jenengan Pak? Ya saya kira wajar ya seorang pejabat ya yang ditugasi untuk mungkin merasa paling bertanggung jawab terhadap keselamatan warga itu kan, secara spontan beliau menyampaikan kemarahannya melihat warga yang sangat banyak gitu kan bersepeda tetapi tidak memakai protokol COVID itu. Iya. Asal bersepeda aja. Tapi memang ya namanya juga masyarakat banyak ya. Tapi secara umum saya melihat sebenarnya masih kok warga Yogyakarta itu masih taat lah, masih mengikuti walaupun mungkin juga ada sebagian yang masih mengabaikan. Nah ini ya dimanapun lah di seluruh dunia namanya masyarakat juga begitu gitu kan. Cuma yang kelihatan kemarin memang di Jogja, kalau di Twitter sampai trending. Iya. Jadi kan jadi ikut bersepeda kemarin Pak. Iya, kalau bersepeda saya kan memang go-racer ya. Saya sejak tahun 2011 lah. Sepeda juga macam-macam kan. Tapi biasanya kita sepedanya agak jauh-jauh gitu kan. Kalau bukan di kota-kota tapi agak jauh. Kalau kondisi semacam ini ya kita sepeda sendiri ya. Kemana lah, keliling ring road pulang kan itu kan. Atau mungkin sampai ke pantai pulang kan. Tapi cenderung biasanya ya 1-2 orang. Enggak banyak-banyak kayak kemarin di Malioboro itu. Kemarin di Malioboro itu kan penuh gitu kan. Luar biasa itu. Iya, saya lihat di Twitter itu juga sampai ikut tangan kurang begitu. Iya, memang ini ada fenomena dan saya melihat wajar juga ya masyarakat sekarang ini setelah 3 bulan hampir 4 bulan ini di rumah jenuh
mau pergi ke wisata masih ditutup, mau pergi ke luar kota juga tidak bisa, apalagi kalau naik kendaraan umum jelas nggak bisa. Jelas sulit gitu Iya, kan. iya. Naik kendaraan pribadi juga cuma sebentar. Ya sekarang ini yang paling mungkin untuk hiburan di luar rumah ya dengan sepeda gitu kan. Iya, iya. Dan itu menurut saya wajar lah, menurut wajar kan. Kalau persoalannya kan sebenarnya bukan bersepedanya, bukan keluar rumahnya, tapi bagaimana semua warga itu menjalankan protokol COVID lah. Iya. Nah ini yang seharusnya memang kewajiban pemerintah untuk mensosialisasikan, kemudian juga untuk memfasilitasi agar masyarakat ini tetap walaupun keluar rumah beraktivitas, iya, tapi tetap terjaga. Ya, jadi meskipun kami tahu kita semua ikut bosen juga ya Pak. Oh Sudah iya, 3 bulan, dan itu 4 wajar, bulan, dan ya pasti bosen gitu kan. Dan mungkin teman-teman di sana kalau mau keluar tetap ikuti protokol COVID supaya tetap aman ke depannya. Jadi ya tidak berkerumun seperti kemarin lah. Kalau ini Pak, kalau kata tetangga saya, istilah new normal itu punya arti sendiri. Ya. Tangga saya loh ya. Gimana? New itu kan baru. Iya. Normal itu yang normal, berarti Iya. kenormalan yang baru. Iya. Kalau tetangga saya beda. New normal itu artinya, mohon maaf ya. New normal itu artinya mati karemu, mati karemu. Wah, menarik ini. Wah. Menarik ini. Iya. Bagaimana dengan menanggapi? Itu tetangga saya bilang seperti itu kan kemarin sama saya. Sebenarnya juga ya sekarang masyarakat itu kan mengartikan macam-macam. Iya, iya. Tapi kalau saya melihat itu ya, ya mudah-mudahan bisa ikut kontribusi di dalam memberikan masukan pengambil kebijakan kan begitu. Harapan kita itu namanya new normal ya. Saya artikan lebih luas saja bahwasannya ya ini kehidupan yang akan merubah kultur, akan merubah kebiasaan, akan merubah bagaimana kita ini berinteraksi dengan masyarakat. Iya. Terutama sebenarnya juga tidak terlalu kok perubahannya itu kok drastis, enggak. Ini hanya misalnya yang semula kalau kita ke kantor di depannya tidak ada cuci tangan, kita masuk cuci tangan. Dan justru kebiasaan cuci tangan ini malah jadi bagus. Jadi bagus gitu Iya. kan. Ke resto, ke kafe, ke pabrik, ke rumah, ke masjid, kan hampir semuanya menyediakan wastafel kan itu kan. Kemudian yang kedua misalnya kebiasaan pakai masker. Iya. Masker ini sampai 90% untuk mengurangi tertularnya virus baik yang membawa maupun yang tidak membawa. Iya. Kalau yang membawa pakai virus itu kan, Dia tidak akan keluar. ya tidak akan keluar. Kalau misalnya yang tidak membawa virus pun kalau dia pakai masker juga akan terlindungi. Iya, iya. Nah, sebenarnya ya kalau persoalan itu kalau di rumah sakit sejak dulu kan memang sudah biasa. Tapi sekarang ini kalau semua orang manakala dia keluar pakai masker, cuci tangan, ini kan kebiasaan yang baru walaupun mungkin dulu pernah diajarkan oleh orang tua kita. Nah ini kemudian yang berikutnya jaga jarak kan itu kan. Benar, jaga jarak. Ini kalau tidak pernah diisukan, disampaikan ke publik terus-menerus, sebenarnya problem yang kemarin kenapa Pak Gubernur ini menyampaikan kemarahannya karena berkumpulnya itu tidak pakai masker, tidak jaga jarak. Yang jelas di tempat itu juga tidak ada wastafel untuk cuci tangan. Jelas. Nah sehingga ini yang dikhawatirkan. Walaupun mungkin ada orang yang bilang ya alhamdulillah sampai sekarang juga tidak apa-apa gitu. Iya. Wah itu tidak baik bilang seperti itu. Iya. Bendino gitu terus saya malah ngomong. Tapi begini, kebiasaan-kebiasaan ini memang harus terus dikampanyekan, disampaikan kepada masyarakat. Tapi itu Pak, dengan adanya kemarahan kemarin jadinya beberapa masyarakat ya justru malah sudah mengikuti beberapa protokol gitu loh. Bersepedanya sudah enggak berkerumun lagi, enggak pakai saya lihat di jalan gitu. Dan ya yang jelas tidak memadati Malioboro seperti kemarin sih. Saya kira
apa yang disampaikan Pak Gubernur itu bagus gitu kan, karena itu menjadi warning bagi warga, dan alhamdulillah warga juga mentaati, karena memang setelah ngarso dalem Pak Gubernur ini marah melalui media, ternyata itu kan juga hampir semua warga akhirnya tahu. Sebenarnya gini Mas, new normal yang diharapkan itu agar ya kami meminta atau menghimbau lah kepada pengambil kebijakan itu agar betul-betul serius di dalam penanganan terhadap masyarakat yang positif, gitu kan? Yang positif. Ya, mulai dari seluruh aspek lah, gitu kan, yang positif COVID, ya kan? Termasuk juga orang-orang yang menangani atau rumah sakit yang menangani, mulai dari rumah sakitnya, dokternya, perawatnya, kemudian tenaga medis yang lain, gitu kan. Dia harus diperhatikan betul oleh pengambil kebijakan. Biar ini betul-betul masyarakat juga, oh ternyata pemerintah ini serius dalam penanganan COVID, gitu kan. Maksudnya serius itu yang positif ya, di rumah sakit betul-betul siap, manakala siapapun yang ternyata sudah diketahui positif, maka tahu ternyata fasilitas kesehatan yang disediakan oleh sudah pemerintah itu lengkap dan sigap, cepat gitu kan. Ya. Nah, di Indonesia ini menariknya, ternyata yang jadi korban itu kebanyakan tenaga medis. Iya, malah seperti itu. Iya, kenapa gitu kan? Ini ibaratnya kan gini, orang mau menolong gitu kan, tapi yang menolong ini tidak dilengkapi, tidak dilindungi, tidak diberikan perlindungan yang memadai. Akhirnya dia ketularan, yang dia jadi korban. Iya. Padahal prinsip menolong tidak begitu, prinsip rescue tidak begitu, ya kan? Prinsip rescue tidak begitu. Dia harus terlindungi dulu, baru menolong. Itulah tadi yang kenapa pemerintah harus memberikan sumbangsi yang cukup besar kepada tenaga medis kita. Iya. Sehingga akan terjadi kenyamanan. Termasuk mungkin juga isu. Kemarin kan ada isu bahwasannya yang jadi korban tenaga medis. Isu juga, oh ini hanya sekedar untuk bisnis. Nah, ini juga ya ini tidak baik gitu, tidak baik. Saya kira termasuk kejadian entah itu di Sulawesi, entah itu di Jawa Timur gitu kan. Nah, ini pemerintah harus melindungi. Melindungi. Karena kalau enggak ini bahaya. Nah, kemudian kalau ini sudah siap betul kan, saya kira masyarakat akan juga tenang, tenaga medis juga akan tenang. Nah, kalau sudah begitu, bolehlah nanti pemerintah ini relaksasi terhadap yang negatif. Nah, bukan semuanya dipenjara, semuanya dikarantina, enggak, yang dikarantina yang positif aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu teman-teman untuk bincang-bincang kita pada hari ini sama Pak Jurif. Nanti kita akan bertemu di sesi yang berikutnya. Sampai jumpa.